exhale as we go down. Okay? You got it. You're floating. Oh, Waverly! I need you! Who's the best? Hey yo, kembali lagi dengan ini Crush Movie. Gimana? Pasti kalian sudah nunggu-nunggu nih review film dari kita kan? Nah, kali ini Crush Movie bakalan review film dengan judul Float. Film ini tayang pada 10 Februari 2024 dan mendapatkan rating 5,4 versi IMDb. Nah, film ini bercerita tentang petualangan seorang pria muda yang mencari arti sejati dari kehidupan. Floating Holidays menawarkan lebih dari sekedar hiburan visual. Dengan nuansa yang mendalam, penonton diajak untuk merenungkan makna dari kebebasan, persahabatan, dan keindahan sederhana dalam kehidupan. Tidak hanya itu, film ini juga menawarkan pandangan yang segar tentang bagaimana manusia berinteraksi dengan alam di sekitarnya. Nah, sebelum kita lanjut ke filmnya, yuk di like, comment, share, dan subscribe. Dan jangan lupa juga hidupin lonceng notifikasinya guys, supaya kalian semua tahu video-video terupdate dari kita. Oke, tidak usah berlama-lama lagi. Dan inilah film Float. Film diawali dari sebuah telepon seorang wanita yang disuruh pergi ke Toronto oleh mamanya. Di sana dia sudah disediakan kuliah kedokteran bersama Dr. Wong. Sesampai di bandara, wanita ini yang bernama Waverly menelpon tantenya bernama Rachel. Dia mengabarkan kalau dirinya sedang berada di Holden. Waverly langsung pergi ke rumah tantenya di Holden dan disambut dengan bahagia. Ternyata Waverly bukannya pergi ke Toronto untuk kuliah, tapi dia malah memilih untuk pergi ke rumah tantenya dan akan menghabiskan liburan musim panas di sana. I'm sorry. Mereka sudah lama tidak bertemu dan mengobrol sedikit tentang kehidupan mereka selama ini. Ternyata Waverly sudah 4 tahun tidak bertemu dengan orang tuanya, sedangkan Rachel sudah bercerai. Waverly disuruh menginap di sana, dan saat dia melihat-lihat halaman rumah, dan dari kamarnya ada seorang tetangga pria yang sedang memelihara ayam. Waverly pergi mengunjungi tantenya yang bekerja di sebuah bar. Ternyata tantenya adalah seorang pelayan, tapi dia sangat senang melukis di tembok bar itu. Waverly masuk ke bar itu dan dia bilang kalau dia adalah keponakan Rachel. Semua pekerja di sana menerima Waverly dengan baik. Waverly akhirnya juga berkenalan dengan para bartender di sana. Twin brother, Jesse. Your jerk chicken will be out. Hi. He just got in this morning. Pada sore hari dia datang ke dermaga untuk berkumpul dengan para bartender yang sedang berpesta, yaitu Jess, Van, dan ibu yang sedang hamil. Tiba-tiba seorang pria datang dan ternyata pria itu adalah tetangga Rachel yang memelihara ayam tadi pagi, dan pria ini bernama Black. Hey, good to see you. Yeah, they're the best. Mereka santai dan minum bersama. Suatu saat, Black menghampiri adiknya, yaitu Isabel, dan menyuruhnya pulang. Ternyata Isabel sedang bersama pacarnya, dan Black tidak suka dengan pacarnya Isabel. Akhirnya mereka berkelahi, dan tidak sengaja, Waverly terdorong ke dalam sungai. Black langsung loncat dan menolongnya. You okay? I think so. Pada malam hari, Waverly ditelepon oleh ibunya dan menanyakan apakah Waverly sudah ada di Toronto, tapi Waverly tidak membalasnya. Keesokan harinya, di pagi hari, dia menelpon ibunya dan dia bilang kalau dia baru akan berangkat besok ke Toronto. Okay. Bye. Bye. Waverly berjalan untuk melihat kotak surat dan dia bertemu dengan Black yang akan siap-siap berangkat kerja. Hi. The pro yesterday then. Oh, Garth, Pada siang hari, Waverly berjalan-jalan ke pantai ini dan menikmati pantai itu sendirian. Dia kemudian tertidur dan dibangunkan oleh Black. Black memberikan Waverly makanan dan mereka berjalan-jalan di pinggir pantai. Di dalam perjalanan, mereka mulai berkenalan. Dan ya, mereka menceritakan tentang kehidupan mereka satu sama lain, yaitu Waverly yang sudah lama tidak bertemu orang tuanya, sedangkan Black yang hanya hidup berdua dengan adiknya karena orang tuanya sudah meningsoi. Nothing. We immigrated to Chicago and we're not like other people's parents. Obrolan mereka berujung ke kejadian kemarin, yaitu Waverly yang tidak bisa berenang. Jadi Black menawarkan untuk mengajari Waverly berenang. Awalnya Waverly tidak mau karena dia besok harus pergi ke Toronto. Tapi malamnya dia menanyakan lagi hal itu kepada Black. You'll be fine. Can I meet your chickens? Saat Waverly pulang, dia langsung berberes dan bilang kepada tantenya itu kalau dia harus pergi ke Toronto besok. Tantenya bilang dia tidak harus pergi secepat itu karena Rachel senang jika ada Waverly di sana. If you want to go to Toronto for this research. Pada pagi hari, Waverly datang ke rumah Black dan dia menyetujuinya untuk diajari berenang.
Walaupun bersiap dan dia turun sendirian ke kolam, tapi Waverly langsung tenggelam nih karena dia langsung ke kolam yang dalam. Untungnya dibantu oleh Black. Black meminta maaf karena menyuruh Waverly turun sendirian. Akhirnya dia mulai mengajari Waverly untuk tahan napas di dalam air. Breathe with me. Setelah berlatih berenang, mereka pulang dan Waverly bertemu dengan Isabel, yaitu adiknya Black. Isabel berterima kasih karena Waverly kemarin menolongnya. Akhirnya Isabel mengajak Waverly ke suatu tempat nih. Mereka pergi ke sebuah sungai di tengah hutan yang tampaknya sangat indah. Mereka mulai mengobrol dan makin akrab nih. Do you guys not get along? Having these he just doesn't. Setelah dari sungai, mereka kembali ke bar dan bertemu dengan para bartender lainnya. Waverly menawarkan untuk membuatkan minuman. Ia akhirnya membuatkan minuman dan Van sangat suka nih dengan minuman buatan Waverly. Just like you. Tonight. Van meminta Waverly untuk membantu bekerja di bar malam ini. Pada malam hari, Waverly sudah mulai bekerja di sana dan Black mengunjunginya dan menyapa Waverly. Hari itu, Van menawarkan Waverly untuk bekerja tetap di sana dan dia pun sangat senang sekali. Hari pun berganti. Waverly seperti biasa menyebut Black untuk berlatih berenang. Mereka langsung ke kolam renang, tapi walau sedikit kaget nih saat ada banyak anak kecil yang juga latihan berenang. Black mengajari Waverly berenang dengan sangat sabar, sampai akhirnya Waverly berhasil mengembang di dalam air. Setelah berenang, mereka pun berganti pakaian. Karena suasana mendukung, Waverly langsung bertukar jigong nih dengan Black. Tapi mereka diciduk oleh ibu-ibu penjaga nih. Pada siang harinya, Waverly mengantar Russell berangkat bekerja, tapi mereka masih mampir ke toko baju untuk membeli baju renang. These. Hari pun berganti. Waverly terus belajar berenang nih, dan saat ini Black mulai melepas Waverly dan menyuruh untuk berenang sendirian sampai ujung. Waverly berhasil guys, tapi dia sangat ketakutan karena harus ke tempat yang dalam. Untungnya Black menenangkannya. Yes, you did it. Di pinggir pantai, Isabel bertengkar dengan pacarnya dan Black menyuruh Isabel untuk pulang. Isabel awalnya tidak mau nih, tapi setelah dibujuk Waverly, ia akhirnya mau untuk pulang. Waverly dan Black mengobrol di pinggir pantai dan Black bercerita kalau gini ya adiknya sudah tidak bisa diatur lagi. Waverly memberitahu kepada Black kalau adiknya itu sudah dewasa dan tidak bisa terlalu diatur. Really? I should properly, you know. Waverly pergi ke tempat kerja Russell dan dia curhat nih kalau sepertinya dia suka kepada Black. Dan Russell pun mendukungnya asalkan Waverly bahagia. Waverly bingung karena dia harus pergi ke Toronto. Russell akhirnya memberi saran ke Waverly untuk mengikuti kata hatinya. I think I'm in Toronto. Distraught. Waverly terus berlatih nih walaupun dia sudah mulai bisa. Kini dia sudah makin handal berenang walaupun tetap harus dijaga oleh Black. Are you looking at me? No. Alright, come this way a little. Keesokan harinya Black mengajak Waverly jalan-jalan. Karena Black jujur, dia juga sangat suka menghabiskan waktu berdua dengan Waverly. Mereka pergi ke pantai, ke taman, naik ayunan gantung, dan yang lain-lain. Dan membuat mereka semakin akrab. Tidak lupa, Waverly tetap belajar berenang nih bersama Black. Walaupun dia kini sudah makin handal dan mereka juga semakin dekat. Karena Waverly yang sudah handal ini, akhirnya Black mengajaknya untuk berenang di laut. Black pergi ke tengah dulu dan meminta Waverly untuk menyusulnya. Tapi ternyata mereka semakin dekat dan ya begitulah guys. Pada malam hari mereka lanjut nih di rumah Black. Mereka sepertinya sudah saling suka satu sama lain. Malam yang panjang dirasakan oleh mereka berdua. Dan ya, cocok tanam pun tidak bisa dirundungkan. Dan di pagi hari mereka terbangun di tempat yang sama. Mereka kesiangan nih dan melewatkan waktu latihan renang mereka. Tapi Black harus tetap bangun untuk pergi bekerja. Sore harinya mereka makan sore dan lanjut jalan-jalan. Layaknya orang pacaran nih mereka berdua. Waverly dan Van mulai masak-masak nih di rumah ibu hamil bernama Lena ini. Mereka menanyakan tentang hubungan Waverly dan Black yang sepertinya mereka semakin dekat. Jesse juga menanyakan kepada beliau tentang hubungannya dan Waverly untuk kedepannya. Pada malam hari mereka makan malam bersama dan mengobrol santai gitu. Waverly ditelepon oleh ibunya dan di sini Waverly tidak bisa berbohong. Dia jujur kepada ibunya kalau selama ini dia berada di rumah Russell. Ibunya marah dan meminta Waverly untuk harus tetap berangkat besok. We're here waiting for... I'm sorry.
Di rumah Black dia bertengkar dengan Isabel adiknya karena Isabel baru pulang malam hari. Black dan Isabel memang tidak bisa akur guys. Waverly menghampiri Black dan menanyakan tentang hubungan kedepannya. Tapi Black malah bilang kalau dia tidak bisa pergi meninggalkan rumah dan ikut dengan Waverly. Di sini Waverly kecewa karena dia sebenarnya sudah memilih untuk tinggal. Tapi Black seperti tidak ada keinginan untuk bersamanya. People do when they're on a trip, right? Never mind. Waverly pun menangis dan pergi ke tantenya. Pada pagi harinya, Waverly pergi ke bar dan dia bilang kalau sepertinya keputusannya sudah bulat untuk pergi ke Toronto. Lena bilang kalau Waverly harus ikut dulu acara baby showernya sebelum pergi ke Toronto. Maybe I should just... I want you at my baby shower. Nah, pada acara baby shower, semua datang. Dan di sini Waverly bergabung dengan yang lainnya. Dan Black pun datang. Black seperti merasa tidak bersalah nih, dan James memberinya nasihat. Tak lama kemudian acara pun dimulai, dan seperti biasa, sambutan dari Lena dan Van. Setelah acara itu selesai, semuanya makan-makan dan menikmati sajian. Tapi Lena memilih untuk beristirahat. Bukannya istirahat, ternyata ketuban Lena pecah guys, dan dia akan melahirkan. James yang melihat itu panik dan memberitahu semua orang. Semuanya mulai bersiap membawa Lena ke rumah sakit. Tapi tiba-tiba pacar Isabel datang dan bilang dia seharian tidak melihat Isabel. Black panik dan Waverly sepertinya tahu kemana Isabel pergi. Waverly langsung mengantar Black ke suatu tempat di tengah hutan, yaitu tempat favorit Isabel. Sampai di sana Black pun menghampiri dan benar, Isabel sedang berdiam diri di pinggir sungai. Karena mereka memang tidak akur, Black akhirnya mengungkapkan perasaannya kenapa dia terlalu mengatur Isabel. Alasannya karena dia merasa bertanggung jawab atas Isabel. Setelah obrolan panjang, mereka berdua akhirnya sama-sama mengerti harus bagaimana, dan Isabel pun memaafkan Black. Mereka harus bergegas pergi karena Lena sedang melahirkan. Mereka semua langsung pergi ke rumah sakit dan syukurnya Lena sudah selesai bersalin. Semuanya sangat senang melihat bayi Elena. Karena saat itu sudah dini hari, mereka berniat untuk pergi ke suatu tempat di mana tempat paling indah untuk melihat matahari terbit. Sampai di tempat itu ternyata Isabel ketiduran guys. Jadi Black hanya berdua menikmati sunrise bersama Waverly. Cie. Di sini obrolan antara Waverly dan Black dimulai. Waverly jujur kalau dia sebenarnya memutuskan untuk tinggal di sini untuk bisa bersama Black. Tapi Black malah menolak bisa bersama dengan Waverly. Waverly juga mengungkapkan kalau dia mencintai Black dan berharap kedepannya yang lebih baik. Tapi Black mengaku dia tidak bisa melakukannya karena keadaan. Waverly yang mendengar itu dia hanya terdiam dan menerima. Be a home for Isabel and Yours. there for you too. Mereka pun akhirnya pergi. Dan di pagi itu, Waverly akan kembali ke Toronto diantar oleh Rachel dan Isabel. Isabel sudah menyuruh Black untuk ikut dengan Waverly, tapi Black tidak mau. Di Toronto, Waverly tiba dan dia langsung pergi ke apartemennya itu. Dia disambut bahagia oleh ayah dan ibunya, walaupun sedikit kaget karena 4 tahun tidak pernah bertemu. Pada malam harinya, mereka makan malam di restoran dan ibunya tetap memaksa Waverly untuk kuliah bersama Dr. Wong. Di sini Waverly mengungkapkan perasaannya kalau dia lebih nyaman di tempat tantenya, yaitu Rachel. Tapi mau tidak mau, Waverly harus menata masa depannya dan mewujudkan impiannya menjadi dokter. Baru saja Waverly bahagia, tapi ibunya dan ayahnya memberitahu kalau esok hari mereka harus pergi. Setelah 4 tahun bersama, Waverly merasa kecewa. Orang tua mereka tidak pernah ada waktu banyak untuknya. Waverly jujur kalau selama ini dia kesepian. Orang tuanya pun akhirnya sedih, tapi dia tetap menguatkannya dan bilang orang tuanya juga sangat sayang dengan Waverly. You want me to call? Your mom calls you? To get ready. I haven't seen you in 4 years. Tengah malam, Waverly tidak sengaja mendengar obrolan orang tuanya yang berdebat tentang kehidupan Waverly. Tapi Waverly berpura-pura tidak mendengar itu. Di pagi hari, Waverly dengan kuat mengantar orang tuanya untuk pergi nih guys. Setelah orang tuanya pergi, Waverly tinggal sendirian di apartemen itu. Kini, kehidupan Waverly yang kesepian dimulai. Tapi tak lama kemudian ada yang mengetok pintu. Dan ternyata yang datang adalah Black. Waverly kaget karena Black tiba-tiba muncul. Dan dia juga mengungkapkan perasaannya kalau dia khawatir dengan Waverly. Dan dia juga mencintai Waverly. Waverly senang mendengarnya dan mereka pun bahagia bisa melanjutkan kehidupan mereka bersama-sama. Gimana guys? Menurut kalian filmnya keren atau tidak? Iya, yang awalnya cuman pelatih renang, malah jadi pemenangnya di hati Waverly. Gimana guys? Kalau begitu sampai di sini dulu review film kali ini. Sampai bertemu lagi di film-film selanjutnya. Jangan bosan-bosan dengan ini Crush Movie. See you. Exhale as we go down. Okay? You got it. You're floating. Oh, Waverly! I need you! Who's the best?